Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner hanya beban? Patrick Kluivert bongkar kelemahan naturalisasi timnas Indonesia. Apa yang membuat sang pelatih anyar merasa ketiganya tak layak memperkuat Garuda? Ungkap faktanya yang bikin heboh. Sengaja kartu merah demi jadi warga Indonesia? Langkah kontroversial Jairo Riedewald yang hebohkan sepak bola. Apakah tindakan Jairo di Liga Belgia memang disengaja demi mempercepat proses naturalisasi? Keputusan ini memicu tanda tanya besar dan spekulasi liar. Tangis haru Sintayong di bandara. Pesan terakhirnya untuk supporter Indonesia akan membuatmu merinding. Mantan pelatih timnas Indonesia ini meninggalkan pesan penuh haru di detik-detik terakhir sebelum kembali ke Korea Selatan. Apa kata-kata penuh emosinya yang berhasil menggugah hati para supporter? Begini katanya. Impian Alex Pastor untuk timnas Indonesia. Perayaan luar biasa jika mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia? Alex Pastor punya prediksi besar tentang perayaan yang akan mengguncang tanah air. Simak prediksinya. Toni Popovic terlalu sombong meremehkan Patrick Kluivert. Pengalamannya kurang, siapa takut? Pelatih Australia Toni Popovic dengan sombongnya meremehkan Patrick Kluivert yang baru memulai karir kepelatihannya. Popovic menegaskan bahwa meskipun Kluivert punya nama besar sebagai pemain, ia tidak akan menunjukkan rasa simpati sedikit pun di pertandingan mendatang. Apakah Kluivert akan menunjukkan siapa yang lebih pantas mendapat pengakuan di lapangan? Simak terus ulasan dramatisnya di sini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming jadi kunci. Timnas U17 harapkan dukungan pemerintah untuk melangkah ke Piala Dunia 2025. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, berharap dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membawa timnya melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025. Dengan tantangan berat di grup C, apakah dukungan pemerintah bisa menjadi kunci kesuksesan mereka? Simak harapan dan perjuangan Nova untuk Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner hanya beban? Patrick Kluivert bongkar kelemahan naturalisasi Timnas Indonesia. Apa yang membuat sang pelatih anyar merasa ketiganya tak layak memperkuat Garuda? Ungkap faktanya yang bikin heboh. Drama besar tampaknya sedang mengintai Timnas Indonesia. Patrick Kluivert, pelatih anyar skuad Garuda, dikabarkan berpeluang besar mencoret 3 pemain naturalisasi favorit Sintayong, yaitu Rafael Struijk, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Apa yang membuat nasib ketiga pemain ini terancam? Yuk, simak ulasannya sampai habis dan bagikan pendapatmu. Sebagai penyerang, Rafael Struijk seolah belum mampu menunjukkan tajinya. Sejak debut profesionalnya pada tahun 2022, ia hanya mencetak 1 gol untuk klubnya. Lebih memprihatinkan lagi, kontribusinya bersama Timnas Indonesia juga belum signifikan dengan hanya 1 gol dari 22 pertandingan. Di sisi lain, Patrick Kluivert dikenal sebagai penyerang mematikan di masa kejayaannya. Tak heran jika ia lebih menyukai pemain bertipe bomber seperti dirinya. Nama Ramadan Sananta, penyerang andalan Persis Solo, disebut-sebut lebih berpeluang masuk dalam skuad utama dibandingkan Rafael Struijk. Nathan Chu Aon juga berada dalam posisi sulit. Sejak terakhir kali bermain untuk Swansea City pada 28 Agustus 2024, ia belum pernah tampil lagi di pertandingan resmi. 5 bulan tanpa menit bermain jelas menjadi sorotan serius bagi Patrick Kluivert.
Dalam konferensi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, Kluivert dengan tegas mengultimatum para pemain yang jarang mendapatkan waktu bermain di klubnya. Jika Nathan tidak segera membuktikan diri, posisinya di Timnas Indonesia akan tergantikan. Meskipun Justin Hubner rutin bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21, statusnya di level akademi dianggap kurang mentereng jika dibandingkan dengan Elkan Bagot. Elkan yang kini bermain secara reguler untuk Blackpool FC di level profesional, jelas memiliki nilai lebih di mata Kluivert. Masalah lain muncul karena Justin Hubner hanya bisa membela Timnas Indonesia saat melawan Bahrain di Maret 2025. Ia harus absen saat menghadapi Australia akibat sanksi akumulasi kartu. Hal ini membuat Kluivert lebih cenderung memilih pemain yang siap tampil di kedua laga penting tersebut. Selain Elkan Bagot, posisi bek tengah sebelah kiri juga bisa diisi oleh pemain-pemain top seperti Jay Ezzes, Calvin Verdon, atau bahkan Jairo Riedewald. Nama-nama ini memberikan alternatif yang lebih meyakinkan bagi Kluivert untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, nasib Rafael Struijk, Nathan Chu-Aon, dan Justin Hubner di Timnas Indonesia memang berada di ujung tanduk. Apakah keputusan Patrick Kluivert ini akan menuai pro dan kontra? Atau justru menjadi langkah yang membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Bagaimana menurutmu, apakah ketiga pemain ini layak diberi kesempatan kedua atau sudah saatnya mereka digantikan oleh pemain yang lebih kompetitif? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Sengaja kartu merah demi jadi warga Indonesia? Langkah kontroversial Jairo Riedewald yang hebohkan sepak bola. Apakah tindakan Jairo di Liga Belgia memang disengaja demi mempercepat proses naturalisasi? Keputusan ini memicu tanda tanya besar dan spekulasi liar. Ada rumor yang cukup mengejutkan soal gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Pemain berusia 28 tahun ini dikabarkan sengaja mendapatkan kartu merah untuk mempercepat prosesnya menjadi warga negara Indonesia. Benarkah demikian? Dalam laga lanjutan Liga 1 Belgia antara Royal Antwerp dan Sint-Truiden pada Sabtu, 25 Januari 2025 dini hari, Jairo terkena kartu merah langsung di masa injury time, tepatnya pada menit ke-91. Meski insiden itu ironis, kartu merah ini justru membuka peluang besar bagi Jairo untuk segera menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Kartu merah ini membuat Jairo dipastikan absen membela Royal Antwerp di laga akhir pekan. Dengan waktu luangnya, ia berpeluang segera terbang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Sebagai catatan, PSSI kini sedang mengumpulkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk menaturalisasi Jairo yang sebelumnya mencatatkan 3 caps bersama Timnas Belanda senior. Namun sebelum proses pengesahan di DPR dilakukan, Jairo harus lebih dulu menjalani beberapa prosedur penting seperti tes kesehatan dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara di Indonesia. Jika semua berjalan lancar, ia kemudian akan mengikuti pengambilan sumpah yang bisa dilakukan di mana saja asalkan masih dalam wilayah Indonesia. Dengan skorsing 1 pertandingan, ada kemungkinan besar Jairo akan mendarat di Indonesia pekan ini atau paling lambat awal pekan depan. Bahkan ia berpotensi menjalani pengambilan sumpah bersama oleh Romani yang dikabarkan akan menyelesaikan sumpah WNI di luar Indonesia pada awal Februari 2025. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Jairo Riedewald dan Ole Romani bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Patrick Kluivert yang akan memiliki 2 tambahan pemain berkualitas untuk menghadapi laga penting. Jairo diproyeksikan menjadi tandem ideal Tom Hayek di lini tengah.
Saat Tom Haye berfokus pada distribusi bola, Jairo akan bertugas sebagai penghenti serangan lawan, memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Ole Romain diharapkan bisa menambah daya serang skuad Garuda. Kehadirannya menjadi krusial terutama dalam laga melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025, di mana timnas Indonesia akan kehilangan Ragnar Oratmangoen akibat akumulasi kartu. Pemain naturalisasi lain, nama Emil Audero dan Miliano Jonathans mencuat. Tak hanya Jairo dan Ole, PSSI juga dikabarkan sedang menyiapkan satu nama lagi untuk dinaturalisasi. Ada spekulasi bahwa pemain tersebut adalah Emil Audero atau Miliano Jonathans. Bagaimana menurutmu? Apakah Jairo Riedewald memang sengaja mendapatkan kartu merah demi mempercepat proses naturalisasi? Dan apakah duet Jairo dan Ole cukup untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi laga-laga besar? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Tangis haru Shin Tae-yong di bandara. Pesan terakhirnya untuk supporter Indonesia akan membuatmu merinding. Mantan pelatih timnas Indonesia ini meninggalkan pesan penuh haru di detik-detik terakhir sebelum kembali ke Korea Selatan. Apa kata-kata penuh emosinya yang berhasil menggugah hati para supporter? Begini katanya, Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, meninggalkan pesan penuh emosi untuk para supporter sebelum dirinya kembali ke Korea Selatan. Dalam momen perpisahannya, ia meminta para pendukung setia skuad Garuda untuk terus memberikan dukungan luar biasa demi kemajuan sepak bola Indonesia. Meski kini tak lagi menjadi pelatih, Shin Tae-yong memastikan hatinya tetap bersama timnas Indonesia. Ia bahkan menyampaikan harapan besar agar Jay Itzes dan kawan-kawan berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menegaskan bahwa dukungan dari supporter adalah bahan bakar utama bagi timnas Indonesia untuk terus berjuang. Menurutnya, semangat yang diberikan para fans akan menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda untuk tampil habis-habisan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Walaupun saya akan meninggalkan Indonesia, tetapi sepak bola Indonesia akan tetap maju ke depan. Semoga timnas Indonesia terus membaik dan saya percaya itu, ujar Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 26 Januari 2025. Dukungan para supporter sangat penting di Maret ini. Jadi mohon dukungannya terus buat timnas supaya bisa lolos ke Piala Dunia, tambahnya penuh harap. Perpisahan Shin Tae-yong diwarnai momen emosional saat para supporter setia mengantarnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ia mengaku sangat terharu dengan sambutan hangat yang diberikan, bahkan hingga detik-detik kepulangannya ke Korea Selatan. Terima kasih banyak sudah mengantarkan saya dan saya pasti akan tetap datang ke Indonesia supaya bertemu dengan kalian, ucap Shin Tae-yong dengan penuh emosi. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Erick Thohir, PSSI, masyarakat Indonesia, dan para fans yang telah mendukungnya selama ini. Saya berterima kasih pada Erick Thohir dan PSSI. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan juga para fans sehingga saya bisa meninggalkan Indonesia dengan senang hati, tambahnya. Shin Tae-yong resmi diberhentikan oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Posisi pelatih kini telah diisi oleh Patrick Kluivert yang dikontrak hingga 2027. Meski begitu, semangat dan dedikasi Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan timnas Garuda. Bagaimana menurutmu? Apakah pergantian pelatih ini akan membawa dampak besar bagi timnas Indonesia? Dan akankah pesan menyentuh Shin Tae-yong dapat membakar semangat para supporter untuk terus mendukung skuad Garuda? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
impian Alex Pastor untuk timnas Indonesia. Perayaan luar biasa jika mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia? Alex Pastor punya prediksi besar tentang perayaan yang akan mengguncang tanah air. Simak prediksinya. Alex Pastor, asisten pelatih timnas Indonesia, sudah membayangkan betapa luar biasanya jika skuad Garuda berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap tugas besar ini dan yakin bahwa seluruh Indonesia akan melakukan perayaan spektakuler jika mimpi itu terwujud. PSSI memberikan tanggung jawab besar kepada tim pelatih baru timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Didampingi oleh 3 asisten dari Belanda, Gerald van den Burg, Alex Pastor, dan Denny Lanzat, mereka dituntut untuk membawa timnas Indonesia menuju panggung megah Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menghadapi tantangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk melaju ke turnamen terakbar ini, Indonesia harus finish di posisi 2 teratas grup C. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Namun selisih poin yang tipis dengan tim di bawahnya membuat persaingan semakin sengit. Tom Haye dan kolega masih memiliki 4 pertandingan tersisa untuk menentukan nasib mereka. Menyikapi hal ini, Alex Pastor merasa tertantang untuk membawa Indonesia mencapai target besar tersebut. Alex Pastor mengaku sudah membayangkan suasana luar biasa yang akan terjadi jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Ia menyebut bahwa prestasi ini akan menjadi pencapaian luar biasa, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tantangan sesungguhnya, ungkap Alex Pastor dalam acara talk show di Ziggo Sport. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan cherry di atasnya. Dan ini sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, tambahnya penuh keyakinan. Meskipun belum pernah menginjakan kaki di Indonesia, Alex Pastor sudah mulai memahami betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Baiklah, jika kita berbicara soal sejarah masyarakat Indonesia, mungkin saya baru saja menyelesaikan bacaan soal Indonesia, jelasnya. Saya membeli sebuah buku besar tentang negara yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan. Dan mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal di setiap pertandingan sepak bola. Bagi Pastor, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia akan menjadi puncak karier yang luar biasa. Ya, bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal tantangan serius. Terlebih lagi, bagi saya, ini sudah seperti puncaknya. Jika Anda lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan tersebut, itu akan menjadi hal yang sangat besar, tutupnya. Bagaimana menurutmu? Apakah skuad Garuda mampu mewujudkan mimpi ini? Dan apa yang akan kamu lakukan jika timnas Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tony Popovich terlalu sombong meremehkan Patrick Kluivert. Pengalamannya kurang, siapa takut? Pelatih Australia Tony Popovich dengan sombongnya meremehkan Patrick Kluivert yang baru memulai karir kepelatihannya. Popovich menegaskan bahwa meskipun Kluivert punya nama besar sebagai pemain, ia tidak akan menunjukkan rasa simpati sedikit pun di pertandingan mendatang. Apakah Kluivert akan menunjukkan siapa yang lebih pantas mendapat pengakuan di lapangan? Simak terus ulasan dramatisnya di sini. Pelatih timnas Australia Tony Popovich dengan percaya diri meremehkan kemampuan Patrick Kluivert sebagai juru taktik timnas Indonesia.
Meski memberikan doa baik untuk karier Kluivert, Popovic dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan bersimpati pada pertandingan penting antara Australia dan Indonesia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025. Rivalitas kedua pelatih ini sebenarnya punya sejarah panjang, bahkan sudah dimulai sejak masa mereka sebagai pemain. Salah satu momen tak terlupakan terjadi ketika Crystal Palace yang dilatih Popovic bertemu Newcastle United yang diperkuat Kluivert di Liga Inggris musim 2004-2005. Saat itu Kluivert mencetak gol pembuka kemenangan 2-0 Newcastle mengungguli Popovic yang bermain sebagai bek tengah. Gol yang dicetak Kluivert di menit ke-79 berkat umpan matang dari Craig Bellamy menegaskan keunggulan sang striker di laga itu. Namun setelah 21 tahun berlalu, keduanya kini beradu taktik sebagai pelatih di level yang berbeda. Sebagai pemain, karier Kluivert jauh lebih gemilang dibanding Popovic. Mantan bintang Ajax, Amsterdam, AC Milan, Barcelona, dan Newcastle United itu dikenal sebagai striker kelas dunia. Namun, cerita berbeda terjadi ketika mereka beralih ke dunia kepelatihan. Tony Popovic mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi pelatih pertama yang membawa klub Australia, Western Sydney Wanderers, juara Liga Champions Asia 2014. Selain itu, ia berhasil membawa timnya meraih gelar juara Liga Australia bersama Western Sydney Wanderers dan Perth Glory. Sebaliknya, Patrick Kluivert dinilai gagal bersinar saat melatih timnas Curaçao dan Adana Demirspor. Sewaktu bermain, Patrick Kluivert adalah pemain luar biasa. Ia bermain di level tertinggi dengan klub-klub besar dunia dan itu sangat mengesankan. Namun saat ini ia baru memulai karier sebagai pelatih, ujar Tony Popovic. Ia memang belum memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih. Namun saya yakin ia memiliki potensi besar untuk menciptakan sesuatu yang istimewa bersama timnas Indonesia. Tapi tentu saja kami tidak akan mendoakan keberuntungan baginya di laga melawan Australia nanti, sindir pelatih berusia 51 tahun ini. Menarik untuk menanti bagaimana duel strategi antara Popovic dan Kluivert akan berlangsung. Memang benar bahwa pengalaman melatih Kluivert masih minim seperti yang disinggung Popovic. Namun, jangan lupakan kekuatan di balik layar Kluivert. Ia mendapat dukungan penuh dari 3 asisten pelatih berkualitas asal Belanda, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald van den Burg. Di antara ketiganya, Alex Pastoor punya reputasi paling cemerlang. Pelatih berusia 58 tahun ini sukses membawa 3 tim Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City promosi ke Eredivisie. Bahkan pada musim 2015-2016, ia membawa Sparta Rotterdam menjuarai Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Bagaimana menurut Anda, apakah Patrick Kluivert mampu membuktikan dirinya sebagai pelatih kelas dunia meski diremehkan oleh Tony Popovic? Apakah pengalaman minimnya bisa terobati dengan bantuan asisten pelatih berkelas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan peluang timnas Indonesia melawan Australia ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming jadi kunci. Timnas U17 harapkan dukungan pemerintah untuk melangkah ke Piala Dunia 2025. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, berharap dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membawa timnya melangkah jauh ke Piala Dunia U17 2025. Dengan tantangan berat di grup C, apakah dukungan pemerintah bisa menjadi kunci kesuksesan mereka? Simak harapan dan perjuangan Nova untuk Indonesia.
Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto dengan penuh harap menantikan dukungan maksimal dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan yang akan segera mencapai 100 hari kerja pertama pada 28 Januari ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi dunia sepak bola tanah air. Nova yang kini mempersiapkan timnya untuk bertarung dalam Piala Asia U17 2025 pada 3 hingga 20 April mendatang, menaruh asa besar pada perhatian pemerintah untuk membuka peluang bagi timnya melaju hingga Piala Dunia U17 2025. Dalam wawancaranya dengan Antara, Nova menyampaikan rasa terima kasihnya atas kemajuan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah tentang perkembangan sepak bola Indonesia, dan kita bisa melihat dari sisi infrastruktur, sekarang banyak stadion berkualitas, ungkap Nova pada Sabtu. Namun, Nova tidak berhenti di situ. Ia juga menekankan betapa pentingnya dukungan penuh dari pemerintah untuk mencetak prestasi gemilang di panggung sepak bola internasional. Harapannya, sepak bola butuh dukungan maksimal dari pemerintah agar sepak bola kita bisa lebih berprestasi, tambah pelatih yang kini berusia 45 tahun tersebut. Dalam turnamen mendatang, Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan raksasa Asia seperti Korea Selatan serta dua tim yang tidak bisa dianggap remeh, Afghanistan dan Yaman. Nova mengakui bahwa grup ini menghadirkan tantangan berat, terutama dengan keberadaan Korea Selatan yang pernah menjadi juara Piala Asia U17 pada edisi 1986 dan 2002. Meski demikian, Nova mengingatkan bahwa Afghanistan dan Yaman, meskipun berada di peringkat FIFA yang lebih rendah 156 dan 158, sama sekali tidak boleh dianggap sebelah mata. Kedua tim ini lolos ke putaran final sebagai juara grup di babak kualifikasi yang menunjukkan kualitas mereka. Di usia muda secara kualitas mempunyai kemampuan yang sama. Tinggal siapa yang lebih siap secara mental dan fisik itu yang akan jadi terbaik, tegas Nova. Ia menambahkan kunci untuk menjadi tim terbaik adalah kesiapan mental dan fisik, bukan semata-mata peringkat atau nama besar. Nova juga menekankan pentingnya waspada terhadap semua lawan di grup ini. Jadi kita harus mewaspadai semua lawan yang berada satu grup dengan kita, tutupnya. Bagaimana menurut Anda, akankah Timnas U17 Indonesia berhasil melewati tantangan berat di grup C dan melangkah menuju Piala Dunia U17 2025? Apa harapan Anda terhadap dukungan pemerintah untuk sepak bola Indonesia? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.